Halo Kamas Mbak Youtuber semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kita masih di Gerebek Hostel. Kayaknya ini episode Gerebek Hostel terakhir sebelum kita ada konten baru dan akan kembali ke hostel tuh kayak 3-4 bulan ke depan ya. Ini aku dapat lagi hidden gems di Yogyakarta. Jadi ini banyak banget review dari para traveler yang nyebut kalau hostel ini disebut salah satu hotel yang paling keren gitu. Hidden gem di Jogja. Ini patokannya dari Jalan Magelang. Ini kalau udah ketemu Borobudur Plaza, nanti ada traffic light belok ke kiri ya, Borobudur Plaza. Ini lampu merahnya sebelum salah satu lampu merah paling lama di Jogja ya. Ini belok ke kiri, atau kalau mungkin dari arah selatan Jogja, ini patokannya adalah kabin hotel. Nah, ini belok ke kanan aja ke arah Jalan Bulunyarjo TR2, kawasan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Jadi ini dari pertigaan atau perempatan ini tinggal lurus aja, kurang lebih sekitar 1 menit lah, 100 atau 200 meter nanti ketemu yang namanya Hotel Mairokocho. Nah, ini persis ada di sebelah dari Hotel Mairokocho, ada gang Kamas Youtuber semuanya, namanya adalah Bulunyarjo. Ini tinggal masuk aja, lurus lagi kurang lebih sekitar 1 menit atau kisaran 100 meter sih. Nanti itu dari gang depan udah langsung kelihatan nih yang nuansanya Santorini. Jadi ada konsep warna putih, kemudian warna biru, dan di sini ada bougainville warna merah. Patokannya itu aja ya. Ini beneran ya, aku bisa bilang salah satu hidden gem beneran karena tenang, kemudian jauh dari bising meskipun ada lalu lalang motor ya, karena ini masuk di dalam kawasan rumah warga ya, daerah perumahan warga. Tapi ini beneran salah satu hotel yang nyaman, hostel penginapan murah. Namanya adalah Wayang Bed and Breakfast. Aku dapat di harga cuma 67 ribuan, Kamas Youtuber semuanya. Semurah itu kayak gimana dalemannya, kita langsung masuk aja nih. Patokannya Wayang, kemudian 668 ya. Kemudian ada bougainville merah, kemudian temboknya putih, ada pintu warna biru. Masuk aja. Ini yang disebut-sebut sebagai salah satu hostel dengan vibe Santorini di Jogja. Jadi biru, kita langsung masuk. Area terasnya ini ada kayak 2 meja kursi. Kalau kita mau duduk-duduk di sini sebat kayak gitu sambil, ini kalau sore sih enak, tapi kalau siang panasnya minta ampun ya. Dan ini vibe-nya kerasa ya, tuh. Beneran kalau pinter ngambil angle foto tuh kayak beneran di Santorini kamu sudah itu semuanya. Atau kalau enggak di Labuan Bajo tuh yang apa sih, local folk atau local apa gitu nama hotelnya gitu. Jadi ini beneran nyaman, disuguhi salah satu setting background yang instagramable sih. Kayak banyak kok aku lihat review para traveler yang mereka kalau pinter ngambil angle fotonya tuh berasa kayak nggak di Wayang Bed and Breakfast gitu. Kemudian kita langsung masuk, ini ketemu sama meja reception ya. Di sini kita nggak perlu pakai copy ID karena pengelola tuh udah pakai ID kita yang ada di online travel agent. Kita cuma diharuskan nulis tanggal check-in, tanggal check-out, nama, kemudian nomor HP. Jadi satu dengan area reception adalah area locker nih. Jadi kalau misalkan bawa barang berharga ini bisa ditaruh di locker. Tadi juga kalau misalkan di depan ya bawa kendaraan motor, helmnya juga dibawa masuk. Tapi ini tidak disarankan untuk kesini pakai kendaraan mobil gitu, karena nggak bisa parkir. Parkirnya sempit banget. Tadi depan kita bisa lihat. Jadi kalau takutnya kalau parkir di bahu jalan, beset dong nanti ya ada orang yang lewat. Karena kita kan nggak ngerti ya. Dan ini kayak gini beneran instagramable banget ya. Banyak banget spot untuk kita bisa foto. Backgroundnya juga mendukung banget. Kalau mau foto ala-ala gitu, ini banyak kok space di Wayang Bed and Breakfast Yogyakarta yang ini tampaknya layak begitu untuk Kamas Yu datengin. Ini di sini juga ada penyewaan payung. Kemudian ini juga luas sih. Kalau misalkan bawa koper kecil masih bisa masuk sih. Laptop sih maksudnya yang dimasukin. Kita langsung masuk ke kamar dormitory. Sekali lagi kamar dormitorinya aku dapat di harga cuma 67 ribuan. Ada satu kamar isinya 6 bed bertingkat. Tapi waktu aku datang ke sini cuma diisi 4 orang aja, dan aku kembali satu-satunya wisatawan lokal gitu. Ada 1 Jerman, kemudian 2 Belanda, dan ini kebetulan meskipun tulisannya mixed dorm, nggak tahu karena mungkin yang nginep banyakan cowok ya. Jadi aku di sini sekamar sama cowok-cowok begitu. Dan bule kita sempat cerita banyak hal begitu tentang cross cultural understanding sih.
lucu sih ngelihat perspektif mereka tentang Indonesia, dan mungkin juga membuka wawasanku juga gitu tentang Germany dan juga Dutch people gitu. Dan ini kayak gini ya, kasurnya empuk, kemudian tebel, kemudian nggak turun ke bawah untuk bednya, beneran empuk sih. Ini kayak kasur-kasur baru karena masih kayak bau-bau Cina gitu ya. Bau barang baru. Ada selimutnya juga wangi, sarung bantalnya juga wangi, kemudian spraynya ini juga wangi, dapat handuk juga kecil. Ini di tiap bed itu ada lampunya, meskipun ada lampu sentral juga yang dimatikan ketika malam. Kemudian AC-nya juga dingin banget nih. Ini selama aku nginep di Wayang Bed and Breakfast ini aku ngerasa nyenyak tidurnya, meskipun tidur tuh kayak dini hari karena ngobrol gitu sama roommate kita yang beneran seru-seru sih. Ini juga salah satu bentuk kenapa nginep di hostel itu beneran worth it, karena kita bisa ketemu dengan orang baru, bisa menambah wawasan begitu ya, memperluas perspektif memandang dunia yang jelas. Ini AC-nya juga mantap, dingin. Kemudian meskipun waktu aku datang tuh Jogja lagi hujan sih waktu itu. Kita langsung melipir ke kawasan kamar mandinya. Ini karena kamar dormitory itu ada 2 kalau nggak salah ya. Yang satu kamar mandi dalam, nah ini khusus untuk yang dormitory kamar mandi luar. Ini dapat 2 kamar mandi dan juga 2 toilet dan 1 wastafel. Ini kecil sih sebenarnya, jadi gantian kalau kita mau kayak gosok gigi bareng, atau malah justru gosok giginya bareng, kita sambil ngobrol gitu juga bisa waktu itu. Kemudian ini klosetnya juga aman, kemudian tidak berbau nggak enak, karena petugas ini kayaknya reguleran deh, sering banget ngecek entah sejam sekali atau 2 jam sekali penggunaan toilet, jadi selalu bersih dan kering sih. Ada exhaust juga, ini yang membuat kamar mandinya dan juga toiletnya nggak berasa bau jamban begitu. Tapi ini sorry banget karena aku kelupaan nge-shoot untuk kawasan showernya. Nah, untuk kamar mandinya itu ada shower, air panasnya jalan, nggak perlu nunggu lama, dan juga ada 2 waktu itu ya. Jadi kayaknya aman untuk 6 orang sih, sepertinya nggak perlu nunggu lama. Hanya mungkin ketika kita mau pakai wastafel aja ya, mungkin agak desek-desekan. Kita melipir. Ini kalau misalkan kita nginep di Wayang Bed and Breakfast, sekali lagi aku dapat di harga cuma 67 ribuan. Ini kita juga dilengkapi sama pantry, self service nih. Di dalam pun juga masih kayak suasana hijau, kemudian rindang begitu, dan nggak begitu gerah juga sih. Nah, ini kita langsung masuk aja ke kawasan pantry-nya. Ini sebenarnya pantry simple ya. Di sini kita bisa masak. Kalau kita mau masak udah disediakan kompor. Kemudian kompornya juga ada 2 kompor induksi dan juga kompor gas. Itu juga ada kulkas kalau kita mau nyimpan barang-barang asalkan dikasih nama gitu. Kemudian di sini juga kalau kita habis mau pakai barang semuanya harus dicuci sendiri. Kita langsung melipir lagi ini ke kawasan komunal areanya. Tapi sebelumnya nih aku kasih lihat lagi kawasan dapurnya. Ini juga, oh iya, untuk air minum ini juga udah free flow ya, udah disediakan air minum. Tapi untuk teh dan kopi bikin sendiri atau beli sendiri gitu, nggak di provide sama pihak hostelnya, hanya air doang. Nah, ini juga lumayan lengkap peralatan makannya. Kalau mau bikin mie sampai masak nasi goreng pun juga bisa. Ada cobek kok di sini ya. Seperti ini selengkap ini. Ini juga termasuk salah satu yang mengapa banyak bule-bule yang ketika aku tanya mereka sampai extend seminggu karena senyaman ini dan sehomey ini nih Kamas Bayutul semuanya. Wayang Bed and Breakfast, tapi tetap ya karena ini tempat bersama, jadi dipastikan dijaga kebersihannya juga bersama-sama. Kita ke komunal area, ini juga unik banget, bule-bule suka banget duduk di sini. Ada kayak semacam gubuk, kemudian di sini juga ada tempat duduk homemade. Dan bonusnya adalah ini nih, kalau kesini pas musim mangga boleh metik mangga, bahkan sama petugas ya itu sempat diambilin tuh, kita sempat ngerujak sama-sama mangga setengah matang begitu ya. Ini juga ada tempat proper untuk kita kalau mau mingle gitu dengan tamu-tamu yang lain, karena di sini tepat di depan kamar private itu ada 2, kemudian 1 kamar dormitory yang pakai kamar mandi dalam itu tepat di situ. Jadi kita bisa ngumpul dengan tamu-tamu yang lain, ngobrol, sharing, chit-chat ya. Dan kelihatan kok effortnya dari pengelola hostel untuk mempertemukan kita semua ketika kita lagi ada di hostel tuh, emang kita diajak ngobrol begitu ya. Tuh kelihatan ya ada dispenser, kita bisa free flow air, mau panas bisa, mau air es juga ada, itu dispenser yang pakai air es soalnya.
Nyaman sih, ini bener. Aku ngerasa nginep di Wayang Bed and Breakfast dengan harga sekali lagi cuma 67 ribuan. Ini kita bisa terprovide begitu ya, keseharian kita kalau misalkan ke Jogja itu agendanya banyak, sampai di hostel pengen banget mingle, ketemu sama temen, cerita-cerita, melampiaskan rasa capek ya kan setelah seharian mengedar di Jogja. Ini kayaknya aku rekomendasikan banget deh. Sekali lagi booking aja Wayang Bed and Breakfast. Ini aku bookingnya di Traveloka dengan harga tadi ya cuman 67.500 kalau nggak salah. Kalau Kamas Bayu dulu semuanya ada yang pernah kesini juga, coba boleh komen di kolom komentar. Segini dulu untuk Gerebek Hostel season yang kedua. Minggu depan kita ada konten baru. Semoga Kamas Bayu dulu semuanya suka ya, dan selalu nonton channelnya Wahyu Iqbal Purnomo setiap Kamis jam 12 siang. Kita ketemu lagi minggu depan. Aku deg-degan akan segera merilis konten baru. Seperti apa kontennya? Jangan lupa ketemu lagi Kamis jam 12 siang minggu depan. Kamas Bayu dulu semuanya.